Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Dewi Anggadini sebagai tim pendamping dari kegiatan Kosa Bangsa dan saya mendapat amanah untuk pendampingan terkait dengan keuangan. Dan para pesertanya terdiri dari UMKM Gundu dan Karang Taruna Desa Cidahu, Purwakarta. Untuk fenomena perdana, yaitu terdapat beberapa perusahaan yang memiliki persoalan atau bermasalah secara keuangan dan seiring waktu akhirnya bangkrut atau pilot. Seperti halnya 7-Eleven, di mana perusahaan ini adalah merupakan gerai dan melakukan terlalu cepat di awal. Jadi ngebut kondisi di awalnya, kemudian ekspansi yang dilakukan oleh 7-Eleven ini dibiayai oleh pinjaman. Sehingga dana yang seharusnya dapat menggunakan untuk operasional bisnis, namun digunakan untuk membayar pinjaman dan bunga yang begitu tinggi. Sehingga mengganggu modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Dan di tahun 2017, maka 7-Eleven ini bangkrut. Kemudian berikutnya adalah perusahaan jamu, yaitu Cap Potret Nyonya Menir. Nah, ini juga sama, bahwa perusahaan ini terlilit hutang sampai 267 M. Ini terjadi pada tahun 2018. Padahal perusahaan ini merupakan perusahaan jamu yang terbesar ya, Nyonya Menir. Itu terkenal sekali ya. Dan akhirnya menutup pabriknya di Semarang. Nyonya Menir ini tidak mampu membayar hutangnya sebesar 267 miliar kepada kreditur. Dan ini menyebabkan usaha Nyonya Menir tidak bisa dilanjutkan. Kemudian ada lagi perusahaan Tupperware. Nah, Tupperware juga sama mengalami kebangkrutan akibat dari pengelolaan keuangannya yang kurang optimal. Berikutnya Kodak Fujifilm. Nah, itu juga sama ya. Dulu kan begitu terkenal terkait dengan foto memfoto ya, namun sekarang mengalami pilot. Kemudian, apa sih tujuan pengelolaan keuangan usaha? Yang pertama adalah melindungi usaha dan menjaga keluarga. Tidak dipungkiri kita berusaha mencari nafkah, mencari rezeki, itu kan untuk keluarga. Nah, dengan dana yang dikelola, itu tentunya akan melindungi usaha dan menjaga keluarga. Yang kedua adalah mengembangkan usaha dan mensejahterakan keluarga. Ujung-ujungnya keluarga. Karena kita hidup ini adalah untuk keluarga, berusaha untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayangi, betul ya? Kemudian yang ketiga, melestarikan usaha dan mewariskan kepada keluarga. Syukur-syukur usaha yang kita kembangkan itu bisa memberikan keberhasilan dan nanti diwariskan kepada anak cucunya gitu. Itu harapannya. Kemudian pengelolaan keuangan UMKM. Apa sih pengelolaan itu? Diawali dengan memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Jadi jangan disatuin. Uang pribadi dengan uang perusahaan itu disatukan. Sehingga tidak bisa di-manage dan nggak akan ketahuan dapat laba atau rugi. Ini teh laba atau rugi ya, karena memang tidak disiplin di dalam pemisahannya. Kemudian disiplin pencatatan keuangan. Selanjutnya tentunya diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan. Kemudian pondasi bisnis yang kuat dan terlindungi, maka perlu adanya pengelolaan. Selanjutnya perencanaan dan pengelolaan utang. Ya, memang diharapkan tidak berhutang ya, tidak melakukan pinjaman. Tapi kan kalau tidak berhutang kita tidak punya. Nah, itu tergantung dari mindset masing-masing. Namun apabila memang sudah memutuskan untuk berhutang, maka harus bisa mengelola keuangannya. Jangan sampai kita dikejar-kejar, nggak bisa bayar. Itu kan debt collector itu kan
menakutkan ya kalau sudah nagih, bahkan bisa saja barangnya diambil di tengah jalan, kemudian kita dikejar-kejar oleh debt collector ya, seakan-akan kita mendapat sanksi sosial, lalu sanksi materi ya, dan seterusnya. Kemudian kita juga harus menetapkan evaluasi bisnis dan target. Tentunya itu akan mendukung keuangan yang dikelola. Nah, tadi yang dikatakan bahwa perlunya memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Kenapa? Karena dengan adanya pemisahan itu akan memudahkan dalam mengelola keuangan usahanya. Nanti kita mudah dalam pembuatan laporannya. Ini laporan keuangan perusahaan, ini laporan keuangan pribadi. Jadi kelihatan labanya berapa, ruginya berapa. Kalau disatukan nggak jelas. Kita teh usaha, tapi kita teh dapat laba nggak ya ke depan teh? Karena selama ini kita tidak melakukan pemisahan keuangan. Pemilih dapat menggaji dirinya sendiri agar segala kebutuhan pribadi dicatat dari pos gaji tersebut. Jadi jangan khawatir, owner pun berhak mendapatkan gaji ya, uang-uangnya dia ya. Kenapa sih dibegitukan, ribet? Nah, supaya jelas pemisahannya sebagai pribadi kah atau sebagai pribadi atau owner kah atau sebagai karyawan. Itu kan harus dibedakan. Perlunya disiplin pencatatan keuangan. Ya, setiap usaha setidaknya wajib mengetahui berapa biaya operasional usahanya, kemudian berapa keuntungan yang diperoleh, lalu berapa modal yang digunakan untuk usaha. Jadi, diharapkan kita semua memiliki catatan keuangan dalam buku kecil ataupun dalam gadget ya. Sekarang mah sudah ada gadget, jadi sebenarnya lebih memudahkan. Apa pondasi bisnis yang kuat dan terlindungi ya? Ketika keuangan usaha sudah tercatat dengan baik, kemudian laba juga dapat diukur, maka kita harus mensisihkan sebagian laba ditahan. Artinya laba tersebut enggak digunakan atau enggak dibagi-bagikan, tapi disimpan. Tujuannya apa? Untuk melindungi usaha dalam bentuk dana darurat. Jadi jaga-jaga apabila terjadi sesuatu. Dana darurat ini adalah cadangan dana yang hanya dapat digunakan apabila kita mengalami hal-hal di luar rencana yang dapat mengganggu kinerja dan operasional usaha. Dan asuransi merupakan pengalihan risiko agar usaha tidak menanggung biaya besar apabila ada hal-hal tak terduga dan terjadi dalam usaha. Ya, contoh misalnya ada perusahaan yang pabriknya kebakaran, ya semoga itu tidak terjadi. Nah, kalau diasuransikan itu ada penggantian keseluruhan dari pihak asuransi karena itu adalah kecelakaan kebakaran. Tapi kalau tidak diasuransikan ya berarti memang musnah semuanya. Kemudian perencanaan dan pengelolaan utang. Nah, utang itu memang sudah semakin ada di mana-mana ya, karena utang itu dapat membantu dalam usaha seseorang. Namun kalau utangnya kebablasan, tidak terkendali, bahkan banyak banget ya, itu akan jadi masalah dan bahkan jadi kebangkrutan. Belum lagi kita bayar pokoknya, lalu bayar bunganya, itu sangat memberatkan. Dan kita mengenal namanya rasio utang. Jadi rasio utang terhadap aset sebaiknya tidak lebih dari 50% dan rasio utang terhadap pendapatan tidak lebih dari 30%. Nah, ini ada rumusnya dalam analisa laporan keuangan. Kemudian utang perlu direncanakan? Perlu. Mulai dari seberapa besar utang yang dibutuhkan, digunakan apa utang tersebut, lalu kemampuan kita bagaimana sih? Nah, biasanya kalau mengajukan utang itu 30% di ACC, ya 30%-nya dari jumlah pendapatan. Itu yang biasanya dilakukan oleh pihak lembaga keuangan. Nah, kita juga tidak terlepas dari namanya pembukuan. Kok penting sih pembukuan itu? Ya, jelas ya, karena pembukuan itu merupakan proses pencatatan data perusahaan dengan suatu cara tertentu dari bukti awal sampai pelaporan. Dalam praktek sering terjadi kekaburan antara pembukuan, bookkeeping, dengan akuntansi, karena keduanya berhubungan dan tidak ada pemisahan yang tegas dan diterima secara hukum. Selanjutnya, mengapa kita tidak mudah melakukan pembukuan usaha?
Ini faktor-faktornya. Yang pertama, merasa sudah untung, rasa-rasanya udah untung deh. Nah, padahal untung itu bisa saja menggunakan uang pribadi. Lalu ribet, boro-boro melakukan suatu pembukuan. Jualan aja menyita waktu misalnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak ada waktu karena fokus memasarkan. Yang keempat, merasa itu uang kita. Kumaha kita, gimana kita? Nah, lalu tidak ada yang memberitahu karena tidak ada ilmunya. Maksudnya bukan tidak ada ilmu, karena nggak ada yang memberitahu bahwa itu ada ilmunya. Lalu merasa tidak perlu, yang penting usaha jalan. Nah, usaha jalan, tapi kan namanya kita ingin berkembang usahanya. Jadi tidak hanya sekedar jalan, tapi kita juga mendapatkan sesuatu yang dapat kita capai. Tidak mau belajar, padahal mudah sekali. Hoream gitu ya, jangan males, udah nggak keotakan, capek, dan seterusnya ya. Lalu bagaimana melakukan pembukuan? Tentunya kita memperhatikan yang namanya pencatatan. Lalu yang kedua pengelompokan. Yang ketiga ikhtisar atau penjabaran. Dan yang keempat adalah pelaporan. Nah, ini pencatatannya. Memang kita harus membuatkan suatu format ya. Ada tanggal, referensi, uraian, berapa uang masuk, berapa uang keluar, dan saldonya. Jadi saldo ini merupakan selisih antara uang masuk dengan uang keluar. Nah, ini ada formatnya. Lalu bagaimana pengelompokannya? Rumus secara umum itu ada aktiva sama dengan pasiva. Di mana aktiva ini apabila di breakdown itu ada harta, nah di bawahnya ada warna-warna ya, lalu ada biaya, kemudian pasiva terdiri dari hutang plus modal. Itu harus balance, harus seimbang. Lalu yang kedua adalah pengelompokan. Pengelompokan pun adalah dengan melalui catatan tabel. Mulai dari tanggal, kemudian aktivanya berupa kas, piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan, sewa, biaya. Ini hanya misalnya ya, tapi kan transaksinya banyak yang lain juga. Kalau pasiva, ini rata-rata kewajiban itu adalah utang dan modal. Ini yang disebut dengan pengelompokan. Nah, sepertinya kalau secara teori memang belum terbayang, maka kita perlu latihan pembukuan yang sederhana saja. Contoh yang ada di UMKM. Nah, ini Ibu Ratu memiliki UMKM keripik pisang di Purwakarta tahun 2024, meluncing snack tersebut. Nah, ini transaksi terjadi selama bulan Maret 2024, mulai dari tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya coba memberikan contoh nomor 1 ya. Ibu Ratu menyetorkan uang tunai sebesar 75 juta sebagai modal awal. Ingat, Ibu Ratu menyetorkan uang tunai ke perusahaannya sebagai modal awal. Tentunya kita membuat pencatatan di perusahaan adalah kas perusahaan bertambah, betul? Diikuti dengan modal juga bertambah. Nah, ini ada sebenarnya jawabannya di sini. Nah, jadi untuk kegiatannya di tanggal 1 Maret setoran uang tunai. Ada uang masuk sebesar 75 juta sebagai modal awal. Nah, di sini diberikan keterangan saldonya 75 juta. Kemudian tanggal 2. Nah, di sini saya kembali lagi. Pinjam ke koperasi 100 juta. Nah, gimana pencatatannya? Pinjaman ke koperasi. Namanya minjem dapat uang kan? Berarti uang masuk 100 juta. Maka uang yang kita miliki 175 juta. Oke, yang 3 Maret, mangga kita lihat. Ibu Ratu membeli peralatan mesin dengan harga 37.577.000 secara tunai. Ingat, belinya tunai. Berarti langsung mengeluarkan kas ya. Langsung mengeluarkan kas. Maka jurnalnya itu adalah pembelian peralatan, kas keluar karena belinya tunai sebesar 37.577.000 dan ini adalah saldonya. 75 merupakan jumlah yang ini ditambah uang masuk 100 juta, 175 juta dikurangi 37.577, maka total sisanya 137.423.000 dan seterusnya sampai pada akhirnya balance uang masuk dikurangi uang keluar, maka saldonya segini, 136.773.000. Dan nilai ini
sama dengan nilai yang di atasnya. Ya. Lalu bagaimana dengan persamaan akuntansi? Yang tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah kelanjutannya. Yang pertama tadi perusahaan T menerima modal ya, berarti kas bertambah 75 juta, kemudian modal bertambah 75 juta. Kemudian yang kedua itu pinjam ke koperasi tadi ya, kas pertama 100 juta, tapi hutang ke bank 100 juta atau ke koperasi. Jadi kas bertambah, hutang juga bertambah, begitu. Jadi balance. Satu tanggal ini adalah harus balance. Yang ketiga tadi membeli peralatan tunai ya. Karena belinya tunai, maka kas berkurang, namun peralatannya bertambah. Jadi balance gitu ya. Dan pada akhirnya sisi kiri dengan sisi kanan itu harus balance. Ini balance-nya adalah 199.850.000. Nah, ini hasilnya yang balance. Kemudian bagaimana membuat laporan laba ruginya? Nah, laporan laba rugi rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban. Pendapatan dikurangi beban. Nah, si bebannya dulu dijumlahkan, kebetulan ada 2 beban ya, beban iklan, beban gaji, mengurangi, maka laba bersihnya 28.100.000. Kemudian kita ingin tahu berapa sih perubahan modalnya. Nah, modal awal 75 juta, lihatnya dari transaksi yang ini ya. Nah, ini modal awal 75 juta. Kemudian laba tahun berjalan 28.100.000 yang ini. Kemudian price 5 juta. Sehingga diselisihkan nilainya 23.100.000, maka modal akhirnya ada jadi bertambah. Yang tadinya 75 juta ditambah 23.100.000, maka total 98.100.000. Nanti nilai ini harus ada dalam neraca. Berikut neracanya. Nah, tadi 28 ini ya, 98.100.000 ya. Nah, di sini aja. 98.100.000. Simpan di sini. Nah, ini adalah nilai-nilai kas, perlengkapan, peralatan, kemudian hutang bank, hutang dagang. Nilai ini merupakan nilai akhir dari persamaan akuntansi yang ini. Yang ini ya. Nah, ini di sininya. Ini kasnya berapa, peralatannya berapa, perlengkapan, hutang bank, hutang dagang, kemudian modal, sehingga balance persamaan akuntansinya. Dan di laporan keuangannya pun akan balance seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah mengenai manajemen keuangan. Tentunya di dalam memanage keuangan itu kita perlu adanya modal usaha. Dari mana modal usahanya? Yaitu dari sumber dana, ya. Berupa modal usaha, kemudian modal usaha tersebut digunakan untuk investasi untuk jangka panjang, lalu modal kerja jangka saat ini. Kemudian, memanage keuangan itu tentunya ada mengelola modal kerja, mengendalikan laba, lalu keputusan investasi. Penting nggak sih investasi? Penting banget ya. Ini merupakan suatu strategi yang baik, apalagi bagi UMKM dan begitu juga dengan Karang Taruna. Apa aja sih jenis-jenisnya? Ada investasi tabungan berjangka, deposito, reksadana, emas batangan, lalu properti. Kemudian, karena kita juga banyak UMKM yang home industry, tentunya kita juga perlu mempelajari bagaimana menghitung biaya produksi. Ada rumusnya ya. Rumusnya adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik ya. Nah, ini rumus-rumusnya, tinggal ditambahkan saja. Contohnya misalnya Ibu Utami punya catering ya. Contoh bahan baku 2 juta per hari. Tenaga kerjanya 180.000 per hari. Biaya sewa toko dihitung-hitung 200.000 per hari. Maka total biaya produksinya adalah jumlahin aja. 2 juta, 180.000, 200.000. Maka totalnya 2.380.000. 2.380.000 per hari. Ini semuanya dihitung dalam hari. Maka harga pokok produksinya adalah
2.380.000 yang tadi dibagi 25 paket karena memang membuatnya untuk produksi 25 paket. Jadi per paketnya 95 juta 95.200 itu adalah harga per paketnya. Tentunya kalau kita ingin menjual barang ya lebih tinggi dong harganya dibanding harga produksinya. Seandainya harga jualnya atau harga labanya itu ingin 20.000, nah tinggal ditambahkan aja yang tadinya harga pokok produksinya 95.200, maka ditambah 20.000, maka harga jualnya adalah 115.200 per paket makanan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan keuangan yang bisa diterapkan di UMKM Gunduk dan juga Karang Taruna Desa Cidahu. Semoga apa yang sudah kita diskusikan, sudah dipaparkan, bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.